Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lindawati, mahasiswa S2 WNP dengan nomor NIM 20205043. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika Dr. Ali Asmar MPD, dan juga terima kasih kepada teman-teman seperjuangan pada mata kuliah ini, dan terima kasih banyak kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lengayang yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan kunjungan ke sekolah ini, dan juga terima kasih kepada guru-guru Bapak Ibu SMA Negeri 1 Lengayang, khususnya guru-guru matematika yang berada di SMA Negeri 1 Lengayang. Baiklah, yang pertama kita lihat mengenai kondisi guru matematika yang ada di SMA Negeri 1 Lengayang. Dari hasil pantauan, kunjungan, dan wawancara dengan gurunya diperoleh bahwa guru di SMA Negeri 1 Lengayang ini ada 5 orang, yang mana kelimanya adalah perempuan, di mana 4 pegawai negeri dan 1 tidak pegawai negeri atau guru tidak tetap. Yang mana guru-guru yang 4 pegawai negeri tersebut, yang pertama itu Ibu Rosmani Darti, yang kedua Ibu Irma Linda, yang ketiga Ibu Gustil, yang keempat saya sendiri Lindawati, sedangkan yang tidak PNS 1 orang yaitu Ibu Cici Sri Astuti. Pada kesempatan kali ini, pada kunjungan ini, saya dapat diberi kesempatan untuk mewawancarai 2 orang guru PNS, yaitu Ibu Rosmani Darti dan Ibu Irma Linda. Baiklah, kita lanjut ke sesi wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara tentang bagaimana kondisi matematika baik dalam bidang normanya maupun dalam bidang misalnya atau dalam bidang pembelajarannya. Pada kesempatan kali ini saya bersama 2 orang guru matematika dari SMA Negeri 1 Lengayang. Yang pertama Ibu Irma Linda, yang kedua Ibu Rosmani Darti. Baiklah, kita mulai ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana prestasi SMA ini Bu, khususnya matematika ini di bidang lomba 3 tahun terakhir ini Bu? 3 tahun terakhir ya. Alhamdulillah untuk 3 tahun terakhir ini udah masuk ke juara 2 Olimpiade tingkat kabupaten. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ya udah sampai, berarti udah bisa masuk sampai ikut lomba ke provinsi ya Bu ya, yang juara 2 ini. Insya Allah udah bisa masuk. Baik Bu, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Sebelum anak ini ikut lomba dapat juara 2, pasti Ibu ada melakukan pembinaan terhadap siswa ini, seperti itu ya Bu ya. Pasti banyak rintangan, hambatan yang dihadapi dalam melakukan pembinaan tersebut. Jadi selama Ibu melakukan pembinaan, apa saja kendala atau tantangan yang Ibu hadapi, Ibu rasakan? Yang kendala yang dihadapi yang pertama sekali mengenai bentuk soal. Bentuk soal yang kalau untuk lomba ini kan tidak sama bentuk soalnya dengan soal di sekolah. Jadi kita memahami dulu, dikasih pemahaman kepada peserta bagaimana bentuk soal yang akan kita ambil. Kemudian kendala yang berikutnya di saat anak ikut lomba itu di segi bahasa. Pada umumnya kalau di acara-acara itu bahasanya itu bahasa Inggris. Jadi sedangkan kita waktu pembinaan kita memakai bahasa Indonesia. Itu dirasa hambatan atau kendala yang sering dihadapi di saat melakukan pembinaan. Begitu ya, berarti kita memang harus lebih motivasi anak untuk mencintai bahasa Inggris juga ya Bu ya, karena walaupun matematika tapi soalnya berbahasa Inggris juga gitu. Ya Bu, untuk pertanyaan yang ketiga, sekarang kita Bu, sebelumnya kan ada UN ya Bu ya. Jadi bagaimana tentang nilai matematika khususnya yang
UN atau UNBK 3 tahun terakhir ini? Untuk sekolah kita, alhamdulillah nilainya bagus. Alhamdulillah nilai UN-nya bagus untuk 3 tahun terakhir ini, khususnya matematika. Berarti itu tidak terlepas Ibu ya dari usaha dan upaya-upaya yang dilakukan dari pihak sekolah, terutama khususnya untuk guru matematika. Jadi apa saja usaha-usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru matematika untuk membimbing siswa kita dalam menghadapi UN sehingga mereka memperoleh nilai yang bagus ya UN khusus matematika. Salah satunya kan kita melakukan bimbingan belajar survei. Iya. Ya, bimbingan belajar survei dengan membahas soal-soal apa namanya tuh, bank soal. Oh iya. Itu aja. Ya. Jadi kemudian Bu, kendala yang dihadapi Bu, saat pembinaan tersebut pasti banyak sekali kendala-kendala yang ditemukan dalam melakukan pembelajaran. Jadi apa saja kendala yang Ibu hadapi selama melakukan pembinaan terhadap UN tersebut? Iya, kalau kendala kalau berangkat dari diri kita, dirasa tidak ada kalau dari pihak guru kendalanya. Karena kita kalau yang melakukan UN ini selalu setiap tahunnya kita melakukan UNDAR. Yang kendala nampaknya dari pihak siswa, kadang-kadang motivasinya kurang. Ya, motivasinya kurang. Kemudian kehadirannya, ya banyaklah hal itu yang rasa kendala. Tapi kalau disimpulkan tidak terlalu banyak kendalanya. Gitu. Tapi intinya sebagai siswa tetap bersemangat ya Bu ya. Iya. Kita tetap selalu memberikan motivasi ya Bu Iya. kepada kita. Tergantung gurunya. Iya, sehingga semoga nilai UN selalu baik seperti itu. Dan sekarang ini ya Bu ya, kan kita tahu bahwa UN terakhirnya tahun kemarin seperti itu. Dan tahun sekarang tidak ada lagi UN dan diganti dengan AKM. Menurut pendapat Ibu, bagaimana tuh Bu antara UN dengan AKM tersebut? Kalau dilihat dari apa namanya pengalaman pengikut ya, AKM yang kemarin, bagus AKM ini karena AKM ini mencakup semua lini pengetahuan. Sedangkan kalau UN kita hanya fokus pada satu mata pelajaran. Misalnya kalau di SMA kan ada 6 mata pelajaran yang kami senang. Sedangkan kalau AKM seluruhnya sudah diambil di sana. Jadi bisa dikatakan AKM ini adalah ujiannya secara umum. Jadi tingkat pengujian kompetensi itu sudah umum. Berarti kalau kita lihat lebih bagus AKM Iya, ya, bagus AKM. karena lebih siap memberikan penguasaan siswa terhadap kontekstual yang kita butuhkan. Ibu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya tentang proses pembelajaran sekarang. Tadi tentang bagaimana lomba, tentang UN, khusus matematika. Sekarang bagaimana pembelajaran atau proses pembelajaran matematika. Yang pertama mungkin bagaimana ya Bu ya proses pembelajaran sebelum terjadinya pandemi ini. Berarti waktu normal dulu Bu, dan bagaimana setelah pandemi terjadi saat sekarang ini. Baiklah, kalau dulu waktu sebelum pandemi kita kan bisa bertatap muka langsung dengan anak. Kita bisa pakai model pembelajaran apa yang kita cocok dengan anak. Kemudian kita bisa mendengar keluhan anak, bisa bertatap langsung dengan anak. Tapi kalau sekarang setelah pandemi, kita tidak bisa bertatap langsung dengan anak, bertatap muka. Jadi kita tidak tahu bagaimana keluhan anak karena masalah jaringan, masalah ini. Jadi banyak kendala lah rasanya. Banyak ya Bu. Ya, jadi dibandingkan dengan masa pandemi dengan sebelum pandemi tentu lebih baik yang tatap muka kan. Sebab kalau bertatap muka kita bisa paham apa kesulitan anak. Tapi kalau kita tidak bertatap muka ini, apapun model yang kita pakai itu anak tidak kurang memahami lah. Jadi bagaimanapun materi itu metodenya itu bagaimanapun canggihnya, tapi kalau tidak ada kehadiran seorang guru, ya hasilnya tidak juga baik. Jadi kehadiran seorang guru memang sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Jadi seperti itu ya Bu ya.
Semoga pandemi ini cepat berlalu ya Bu, sehingga bisa kita melaksanakan pembelajaran seperti sedia kala waktu normal dulu. Bela Bu, kemudian selama pembelajaran yang dilakukan baik secara tatap muka dulu ataupun dengan cara pandemi sekarang gitu ya Bu ya. Kalau Ibu perhatikan bagaimana penguasaan siswa terhadap materi-materi yang Ibu sampaikan, baik waktu tatap muka maupun dengan secara daring atau selama pandemi. Maksudnya perbandingannya? Ya mungkin Bu bisa Ibu jelaskan waktu tatap muka anak bisa penguasaannya seperti ini nampaknya gitu. Ya jauh lah bedanya. Kalau pada tatap muka kita langsung bertatap muka dengan anak. Jadi kalau ada dia kesulitan langsung dia bertanya di saat itu kepada kita, ya kan? Kemudian interaksi kita dengan dia kan bagus, kan gitu. Kemudian kalau dengan cara selama pandemi kita kan daring. Daring ini kalau ada benar lah dia tidak paham, bertanya itu mungkin sulit juga bagi dia. Apalagi anak-anak yang tempatnya tidak ada sinyal. Maksudnya kita kan di kampung ini kan sinyal tidak semuanya bagus. Kalau berdasarkan tempat kita, Ibu sangat merasa kesulitan kalau di saat pandemi ini. Kalau misalnya kita lakukan ada misalnya program apa namanya Zoom atau kelas video classroom, itu bisa dijangkau oleh anak-anak yang internetnya bagus, jaringannya bagus. Kalau dengan itulah kita lakukan, mungkin bisa sekian persen hampir sama dengan tatap muka. Tapi kalau untuk saat ini untuk daerah kita belum bisa lakukan itu. Kalau dibandingkan dengan tatap muka jauh lah, kalau menurut saya jauh bedanya proses pembelajaran itu dan hasilnya. Jadi kalau dibandingkan berarti lebih bagus penguasaan siswa saat kita bertatap muka dibandingkan dengan secara daring yang tidak bisa kita melihat bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh siswa tersebut. Oke Bu. Kemudian Bu, selama ini pembelajaran yang khusus matematika yang telah dilakukan, apakah anak-anak sudah menggunakan internet Bu sebelum pandemi atau sebelum pandemi ini apakah mereka sudah menggunakan internet gitu, dalam pembelajaran yang bisa mencari bahan materi dia seperti itu dari tugas-tugas yang diberikan, apakah mereka sudah menggunakan? Sudah ya Bu. Sudah. Tapi setelah pandemi ini lebih banyak lagi mereka menggunakan internet ya Bu. Sekarang menurut Ibu, dengan kondisi pandemi sekarang ini, bagaimana mutu pendidikan khususnya yang bidang matematikanya yang Ibu rasakan seperti itu? Ya sudah dibilang kita tadi kan, kalau mutu tentu menurut jauh lah. Kalau menurut kami lah sebagai guru mata pelajaran jauh bedanya dengan bertatap muka. Itu mutu ya, bukan nilai. Mutunya jauh lah. Anak kalau dengan internet ini kadang-kadang kita mengajar tuh entah dia melihat HP atau enggak, kita enggak tahu kan, enggak bisa kita pantau, jadi otomatis mutunya tuh rendah kalau dibandingkan kita di masa ini. Oke Bu, pertanyaan terakhir ya Bu ya, harapan ke depannya Ibu berdua, harapan ke depan khususnya untuk pelajaran matematika bagaimana Bu untuk ke depannya ini? Ke depannya bisa kita bertatap muka, kemudian bisa dari internet, sehingga bisa kita memakai aplikasi-aplikasi yang modern itu. Jadi kolaborasi lah, pembelajaran yang berkolaborasi, pakai model juga, pakai internet juga, jadi supaya mutu pendidikan kita bagus. Oke Bu, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan, terima kasih atas jawaban-jawabannya yang telah Ibu sampaikan. Semoga harapan-harapan yang Ibu sampaikan tadi menjadi kenyataan, sehingga pendidikan khususnya yang matematika menjadi lebih baik di SMA Negeri 1 Renang ini. Terima kasih banyak Bu. Saya tutup mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.